Setelah 2 video yang lalu kita membahas dividen yang akan dibagikan oleh Auto dan juga Astra Grapia atau ASGR. Nah, kali ini kita akan membahas induknya yaitu Astra International Tbk atau ASI. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini, yang mana dia telah merilis laporan keuangannya yang naik. Nah, sebesar apa dividen yang akan dibagikan? Simak video ini sampai selesai tentang dividen yang akan dibagikan oleh Astra International Tbk. Oke, check this out. Saya take video ini di tanggal 28 Februari 2024 jam setengah 5. Perdagangan sudah berakhir dan ASI-nya sendiri ya, awal market itu naik ya. ASI itu awal market naik, tapi ternyata di closing cuma naik 1% dan di closing di harga 5.225. That's why candlenya seperti ini, shadow atasnya tinggi yang menunjukkan memang tekanan jualnya masih ada gitu. Nah, kemarin tempo hari itu banyak berita yang menyerang ASI, yang mana mereka itu Daihatsu-nya ya terutama itu kena skandal memanipulasi uji keselamatannya. Nah, yang berakibat itu harga ASI itu sempat turun. Harga ASI sempat turun karena hal tersebut beberapa hari yang lalu. Nah, akhir-akhir inilah ya, awal Februari dan akhir Januari lah, di range itu yang membuat harganya makin turun. Tetapi kalau kita perhatikan, memang secara teknikal ini sudah jebol dari demand areanya di 5.600. Nah, tetapi setelah rilis laporan keuangan, perusahaan ini itu telah menunjukkan bahwa kinerja 2023 ini cemerlang. Secara net profit perusahaan ini capai 33,8 triliun atau EPS senilai 835,87 per lembarnya. Nah, ini naik ya, sangat signifikan dibandingkan tahun lalu. Kalau kita hitung kenaikannya itu mencapai berapa nih? 33.839 kurangi 28.944. Ini 4 triliun ya. 4 triliun ini termasuk besar, hampir 17% ya. Yang mana sebelumnya itu Auto dan juga ASGR itu secara net income pun juga naiknya lumayan gede. Nah, padahal si Auto dan ASGR ya kemarin kita bahas itu secara omset dia tidak signifikan. Nah, ini kita lihat ya dari Astranya gini sendiri seperti apa. Dan nanti di akhir kita lihat ya dividennya yang akan dibagikan tuh sebesar apa sih. Oke, kita lihat kalau Auto dan ASGR ini banyak di kasnya luar biasa ya. Ini perusahaan ini ASI yang mana induknya total asetnya itu 445 di dalam miliar. 445 triliun. Wow, naik signifikan. Aset lancarnya itu jadi 166 T, ini turun ya. Kasnya turun jadi 41 triliun aja, sebelumnya 61 triliun. Turun aja 41 triliun ya, begitu dahsyatnya ya. Oke, kas dan setara kas. Udah bisa di copy nih. Kas dan setara kasnya kalau kita cek 4 triliun, deposito 41 triliun, deposito tuh ada di 17 triliun ya. Tidak sesignifikan dari si Auto dan ASGR. 17 dibagi 411341 lah ya. 41% ya. Kalau Auto dan ASGR kan gede banget ya, hampir 90-an% bahkan. Oke, kita cek ke atas lagi. Kalau Auto dan ASGR ini secara liabilitas juga oke. Dalam artian ini sehat, bisa di cover bahkan dengan kasnya. ASGR juga yang terbaru, liabilitasnya total itu bisa di cover dengan kasnya sendiri dan masih sisa gitu. Nah, sedangkan Astranya atau ASI, pinjaman jangka pendek mereka ada 6,6 T. Nah, ini ada ini utang berbunganya ya. 6613 tambah ini ada pinjaman bank dan pinjaman lain-lain tuh ada 22 T. Tambah surat utang ada 8 T. Lalu udah, itu aja sih. 30 T totalnya dalam jangka pendek. Utang berbunganya itu masih bisa di cover dengan kasnya ya, karena kasnya 41. Liabilitas jangka panjang, nah ini juga ada PR ya, yaitu pinjaman bank 42 T. Jadi
tidak tidak sesehat Auto dan ASGR. Tidak sesehat Auto dan ASGR sih ini kalau saya lihat. Oke, kita cek lagi kalau total utang berbunganya 30, terus tambah jangka panjang ini 42T, terus tambah surat utang 10T. Nah, ini totalnya adalah 83 triliun ya. Utang berbunga. Aslinya ini masih bisa di cover kalau dengan aset persediaannya ini jadi duit juga bisa lah ke cover 80 something kurang dikit. Oke, jadi Auto ini masih sehat dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang secara kasnya doang nggak cukup gitu. Cuman mereka punya saldo laba yang belum dicadangkan itu 188 triliun. Ini gede banget ya. Triliun, 188 triliun. Dan market cap sekarang 200 triliun, hampir sama ya. Hampir sama dengan saldo labanya gitu. Ini bisa dikatakan kalau dari indikator ini aja, ini menurut saya termasuk murah gitu. Nah ini dari omsetnya ya, omsetnya naik 316T, sebelumnya 301T. 316565 kurangi 301,379, hasilnya kenaikannya 15 triliun gitu. 15 triliun tuh naikannya 5% ya. Ini lebih gede daripada Auto dan juga si ASGR. Tapi net profitnya itu tadi masih gede lah. Nah, ini mereka juga ada dua pembelian ya di saham, yaitu di Gojek ya, Gojek Tokopedia, dan juga di Hermina. Medioloka Hermina. Nah, ini ya, Hill kode sahamnya, Goto dan Hill. Oke, masih minus 159M, tipis ya, sebelumnya 1,5T minusnya. Mereka juga penghasilan keuangannya juga naik jadi 3 triliun, which is good. Sebelumnya 2,5, jadi naik 500-an M atau 1/5 ya, berarti 20% ya, bagus sih yang membuat. Nah, ini kalau kita cek di sini pun juga beban pokok pendapatannya naiknya nggak signifikan ya. Kita cek dulu lah. Tahun lalu itu perbandingan COGS-nya itu senilai 231 bagi 301,379. 76%, 76,7 sebelumnya. Sebelumnya 76,7, kalau sekarang tuh 76,8. Oh, naik. Beban pokoknya naik ya. Naik tipis banget. Naik 0,1 ya, tipis lah. Tipis. Tapi yang berhasil ditekan yaitu tadi ya, kerugian nilai wajar ya. Ini berdasarkan investasi sih. Ini fluktuatif, nilainya ini bisa dihiraukan. Yang bagus ya ini dia penghasilan bunganya ya jadi 3 triliun, itu aja sih. Kalau lain-lain, dan ini penghasilan lain-lain ya, ini jadi 1,7T, sebelumnya 400M. Signifikan tuh sih. Kalau kita cek di sini pendapatan bersih di note 29. Wah. Pendapatan bersih. Oke, kita cek di note 29 di sini untuk perseroan. Oke, pendapatan bersih. Kita cek 29. Nah, ini dari penjualan barang 204T, dari jasa dan sewa 72T, oke. Jasa keuangan 29T. So far semuanya mengalami kenaikan. Cuman yang paling signifikan kalau kita lihat ya, penjualan barang itu berarti naik 214. Naik 2 aja ya. Bentar, gini aja. 2 bagi 2, 12. Naik 0,9. Kalau yang jasa dan sewa itu naik bagi 62, 16%. Kalau yang jasa keuangan naik 11%. Oke, jadi yang paling tinggi ya jasa dan sewa ya, naik 16% ya. Penjualan barang tipis banget naiknya. Ini menunjukkan bahwa memang perusahaan ya sudah established di situ sih dari penjualan barang ya. Nah, tinggal dia menaikkan dari penjualan-penjualan lainnya, itu jasa dan sewa dan jasa keuangan. Jasa dan sewa ini bisa dari ASGR salah satunya. Kita cek dulu di Stockbit ya, di profile. Kita mau lihat ya anak-anak perusahaannya di sini. Karena Astra Group ini kan holding ya. Nah, ini jasa keuangan, ini ada beberapa ya. Jadi ini jasa keuangan dibedakan, jasa dan sewa dibedakan sama penjualan barang. Oke, nah ini ya. Nah, ini anak-anak perusahaannya segini banyaknya. United Tractor
Alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, Fuji Intech Indonesia, otomotif, Brahmata, Bahtera, oke ini otomotif, teknologi, agribisnis, otomotif, jasa keuangan ya, Astra Mitra Ventura ini yang lumayan. Jasa keuangan, ini jasa keuangan juga, infrastruktur dan logistik ya. Tadi yang 16% jasa dan sewa ya, itu bisa sih. Terus UNTR juga bisa. Kita lihat di sini logistik, infrastruktur, jasa keuangan ya, jasa. Ini bisa jasa Astra Tol Nusantara itu juga bisa. Jadi pendapatan bersih mereka yang naik ya. Kita lihat di sini ada nggak ya dari pendapatan mana aja. Nah, ini pendapatan bersihnya dikelompokkan di beberapa segmen. Oke. Dari pendapatan bersih total net revenue 316 T. Yang masih minus itu nggak ada. Yang paling besar itu dua ya, otomotif dan alat berat ya. Alat berat ini UNTR. Ya, UNTR. Otomotif juga sama, hampir, bahkan alat beratnya yang paling bagus ya, 128. Otomotif tahun lalu 121, sekarang 128 naik. Alat berat 108, sebelumnya 123 naik tipis. Agribisnis jadi 20, sebelumnya 21 turun. Oke, jasa keuangan sebelumnya 26, sekarang 29, oke naik. Infrastruktur sekarang 9, sebelumnya ada di 7 naik. Teknologi informasi sebelumnya itu di 2,9 T, 2,9 sekarang 29, sama. Properti 1 T, sebelumnya juga 1,1 bahkan turun ya. Jadi yang mengalami penurunan adalah agribisnis dan properti. Properti memang belum oke. Nanti kita lihat seperti apa ya kalau berkaitan dengan nanti suku bunga kalau turun harusnya memicu bagian properti sih. Itu ya. Itu yang membuat perusahaan makin, menurut saya oke sih. Ditambah beban dari sini ya, beban pokok alat berat ini kecil ya. Kalau kita bagi di sini ya, 92 dibagi dengan 128 itu hanya 70% ya. 70%-nya aja. Nah, ini bahkan paling tipis ya, paling kecil adalah jasa keuangan. Pendapatan omsetnya itu 29 T, beban pokok pendapatannya cuma 13 ya, hanya 44%-nya. That's why ini yang membuat hal ASI paling gencar ya, 16% ya tadi ya. Itu sih kalau saya melihat ya. 11% ya. 11%. Alat berat ini yang oke, masih oke lah. Terus yang lainnya ini 50%. Ya itu aja sih yang paling ini ya ini. Secara net profit harusnya paling gede ya ini jasa keuangan, finance-nya. Oke, itu untuk Astranya. Pendapatan bersihnya kita sudah tahu, net profitnya naik signifikan, which is good. Kalau kita hitung tadi net profitnya naik sebesar berapa tadi ya? Net profitnya ini senilai ya ini 33 triliun, 33,8. 16% tadi, 16%. Nah, kalau kita hitung berdasarkan labanya tahun lalu itu, ini salah satu perusahaan Auto dan ASGR itu kan rajin bagi dividen 2 kali. Nah, begitupun juga Astra, yaitu induknya sendiri ya. Tahun lalu mereka bagi dividen ini 552 ditambah 88 itu 552 tambah 88 640. Padahal EPS-nya itu 714 bagi 714,96 kali 100. Hasilnya adalah 89%,5 yang dibagikan dalam bentuk dividen. Gede banget. Nah, asumsi kita Astra bagi 85% lah tahun ini. 0,85 kita kali dengan EPS-nya 835,87, hasilnya adalah 710. Ini yang akan dibagikan. Interim mereka sudah membagikan senilai 98. Kurangi 98. Nah, mereka akan bagikan ini 612. Kita taruh di notepad. Oke, ini dividen total dari ASGR. Nah, ini dividen total dari Astra tadi 710,4895. Div tot dari ASI. Nah, ini dividen interimnya sudah 98. Div interim. Nah, saat RUPS berarti mereka akan bagikan 612. Dengan asumsi DPR hanya
0,85 ya. Kalau hal ini terjadi, mereka akan bagi dividen sekian, kita bagi dengan harga sekarang yaitu 5250. Dividen yieldnya setara 11%, gede banget dividen yieldnya. Ini kalau saat RUPS gitu doang ya, 612. Kalau di total 710,4895 kita bagi dengan sekarang 5250, hasilnya adalah 13% bahkan. Jadi bisa dikatakan ini dividen yield terbesar kalau saya lihat sejauh ini ya. Secara tahunan ya, laba tahunan ya. Astra ini gede banget. Nah, ini dipicu dari adanya satu hal, dua hal, yaitu labanya naik. Kalau kita perhatikan ya, 2021 sampai 2023 ini crude naik terus. Tapi tidak diimbangi dengan harga sahamnya. Harga sahamnya bahkan cenderung turun ya. Akhir-akhir ini kan turun. 1 tahun terakhir nah turun 14% toh. Padahal labanya naik. Nah, ini yang membuat dividen yieldnya naik sebesar itu ya, 11% yang akan dibagikan. Jadi itu menurut saya ini Astra bagus lah ya untuk dividen yield. Jadi nantinya jangan kaget saat ex-date dah. Potensinya mereka akan RUPS itu di bulan, kalau saya lihat di sini kemungkinan di April sih, sama dengan ASGR. Mungkin itu yang bisa saya share tentang Astra. Jadi kesimpulannya adalah kita tahu bahwa mereka masih bisa growth 16% dibandingkan dua anak perusahaan yang udah kita bahas, Auto dan SGR. Lebih sehatan Auto dan SGR memang, tetapi AC pun juga masih sehat, satu poin itu. Dan yang kedua, sahamnya saat ini kondisinya masih murah ya, karena mereka punya saldo laba yang belum digunakan tuh 100 tadi berapa ya, 188 M ET. Padahal market cap-nya 211 T. Ini gede banget ya. Mereka punya cadangan cash yang gede banget. Gede banget, itu hal yang positif. Dan ternyata secara omset mereka masih bisa growth 6%, tipis tapi dibandingkan Auto dan SGR ya. Dan net profitnya masih bisa growth 2 digit, itu hal yang bagus. Ditambah yaitu tadi dividen yield yang akan dibagikan itu potensinya besar banget. Melihat labanya makin naik tapi tidak diimbangi dengan harganya ya, harganya malah turun. Nah, ini bisa menjadi opportunity buat teman-teman dan Bapak Ibu. Oke, mungkin itu view saya tentang Astra International TBK atau kode sahamnya ASI. Semoga bermanfaat. Jika ada view lain atau insight lain boleh tulis di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye.